Halo, selamat malam teman-teman semua. Ya, selalu ya, halo sahabat entrepreneur, dimanapun Anda berada, tentunya selalu salam hebat, luar biasa. Ya, jadi pada video kali ini masuk dalam satu sesi yang bernama Deep Talk atau bicara lebih dalam. Jadi saya akan sering membuat sesi seperti ini ke depannya. Jadi kita akan mewawancarai ya teman-teman komunitas Yes yang sukses ya. Kita pengen tahu sih di balik kesuksesan mereka pasti banyak tantangan, banyak hambatan yang telah mereka lewati. Jadi saya akan berusaha ya mewawancarai mereka, ya ngobrol santai dengan mereka dan mereka juga akan sharing sedikit tentang pengalaman-pengalaman dan motivasi-motivasi daripada mereka. Jadi ini acaranya namanya Deep Talk, teman-teman. Oke, thank you bagi teman-teman yang sudah mampir ke channel YouTube saya, yaitu Arif Suryanggo, Success Before 30, mentor komunitas Yes. Ya, jadi malam hari ini ya saya kedatangan satu orang pembicara yang sangat luar biasa dari kota Bandung, teman-teman. Jadi beliau akan sharing-sharing kepada teman-teman semua dan saya akan bertanya banyak hal kepada beliau. Ya, saya akan wawancara beliau secara online gitu, kurang lebih teman-teman. Jadi latar belakangnya adalah seorang mahasiswa, ya kalau nggak salah sekarang itu kuliah semester 5 atau semester 6, teman-teman. Jadi beliau ini bergabung di komunitas Yes dan bulan ini baru saja naik peringkat ke peringkat star manager, teman-teman. Ya, jadi semoga kisah-kisah beliau ya dan sharing beliau pada malam hari ini di acara Deep Talk bisa menginspirasi teman-teman semua. Oke, saya panggil pembicara kita pada malam hari ini yaitu Pak Sheldon. Ya, Ya, halo, halo, selamat malam Pak Sheldon. Ya, selamat malam. Oke, di sana kedengaran jelas Pak? Kedengaran Pak, aman. Oke, thank you Pak Sheldon. Jadi Pak Sheldon boleh dong perkenalkan diri kepada teman-teman semuanya. Pak Sheldon ini latar belakangnya seperti apa Pak? Atau mungkin mungkin dulu sekolah di mana? Atau mungkin waktu kecil itu gimana sampai bisa sampai sekarang ini di usia 20 tahun? Boleh Pak? Oke. Jadi perkenalkan ya teman-teman ya, nama saya adalah Sheldon. Saya lahir di kota Bandung dan besar juga di kota Bandung. Ayah ibu saya mungkin bukan dari orang Bandung ya. Papa saya dari Palembang, mama saya dari Garut ya. Nah, saya itu dari kecil itu di sekolah swasta ya teman-teman ya, sampai saya SMA. Nah, saya itu sebetulnya pada saat SD menjelang SMP dan SMA itu sebetulnya saya sudah tidak mau untuk sekolah gitu. Saya hampir putus sekolah pada saat itu. Nah, saya lebih suka memang dari awalnya saya lebih suka berbisnis, teman-teman. Nah, jadi pertama kali saya itu pernah memulai bisnis itu waktu SMP, tepatnya kelas 7 atau 8 gitu. Nah, saya pada saat itu pertama kali berjualan jamur ya, jamur tiram. Nah, jadi saya itu bibit punya bibitnya gitu, teman-teman. Saya tanam sendiri bibitnya, kemudian saya petik sendiri, kemudian saya kemas, kemudian saya jual ke pasar. Nah, tapi ada pada saat itu awalnya bagus, teman-teman ya, tapi saya dari situ mengalami juga kegagalan dan rugi ya, teman-teman ya, karena bibit tersebut bibit yang pertama dengan yang kedua itu gagal gitu, yang kedua gagal. Jadi di SMP itu saya gagal pertama kali berbisnis. Kemudian di SMA saya juga coba-coba lagi, teman-teman. Di situ saya mulai jualan sop buah, terus saya mulai jualan-jualan alat-alat bed pingpong dan lain-lain gitu sampai sekarang mungkin ya. Nah, tapi di usia saya ke-18 saya memang dari saya umur 16 itu suka nonton channel SB30 ya ini, Success Before 30.
Nah, cuman saya waktu itu masih bingung gitu. Siapa sih Pak Chandra gitu? Saya penasaran gitu. Siapa sih sosok beliau gitu kan? Beliau kasih tahu bisnis terus. Nah, saya penasaran tuh sampai akhirnya umur 18 tahun saya memutuskan ingin lebih tahu gitu Pak Chandra gitu kan. Nah, saya memutuskan untuk COD gitu. Pada saat zaman dulu kan saya pengennya gratis ya teman-teman ya. Kalau pengiriman itu ada biaya ongkos kirim yang nggak kayak sekarang gratis ongkir kan. Nah, jadi saya COD dan bertemu dengan salah satu muridnya Bapak Chandra. Nah, dari situ kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing, dan dari situlah saya mengenal komunitas YES, teman-teman. Nah, tapi ya teman-teman, pada saat itu saya di umur 18 tahun, saya sudah sempat mencapai posisi juga di Star Manager, meraih. Nah, namun pada saat itu saya ada sedikit masalah, teman-teman. Dan mengakibatkan saya sempat tidak diperbolehkan oleh kedua orang tua saya untuk melanjutkan bisnis bersama komunitas YES. Nah, di situ saya sedih sekali sih, teman-teman. Jadi, betul-betul saya kacau gitu, teman-teman. Nah, kemudian akhirnya sampai saat sekarang ini saya kembali ya, teman-teman, kembali untuk berbisnis. Dan tapi saya juga mempunyai latar belakang yaitu kuliah ya, teman-teman ya. Saya juga kuliah di Bina Nusantara, mengambil jurusannya pun bisnis gitu, teman-teman. Creative Partnership. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak Arif. Nah, tapi keluarga saya, sebetulnya keluarga ibu saya latar belakangnya adalah guru TK ya, dan sedangkan ayah saya seorang marketing gitu. Bukan, jadi sebetulnya saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana gitu, dan juga tidak ada bakat untuk menjadi pengusaha yang sukses gitu, Pak Arif. Oke, terima kasih perkenalan dirinya Pak ya, keren sekali. Ya. Jadi latar belakangnya adalah seorang mahasiswa, tapi memang dari SD itu memang sudah ada kayak bakat-bakat entrepreneur gitu ya Pak. Jadi ada barang yang penting bisa untung, dijual gitu ya Pak ya. Ya, betul, dijual. Dulu waktu SD itu sekolahnya nggak larang ya Pak untuk jualan-jualan di sekolah gitu? Nggak dilarang sih Pak. Bahkan saya waktu itu di SD itu pernah kayak jualan pulpen, jualan bolpen gitu. Saya masih ingat gitu. Saya jualan penggaris juga sama teman saya gitu. Dan emang Itu ambil barangnya di mana Pak? Itu ambil barangnya di mana? Ada yang ngajar nggak gitu? Misalnya kayak ambil barang di misalnya di toko buku harganya begini, nanti jualnya begini. Ada yang ngajar nggak? Betul kayak gitu Pak, kurang lebih. Jadi saya ngambil gitu, terus kemudian ada bolpen nih, misalnya bolpennya unik nih, saya jual aja 18.000 ke teman saya yang punya uang kan. Kebetulan dia mau tuh, ya langsung saya dapat keuntungan. Terus pada saat zaman dulu saya SD tuh Pak, saya mainnya itu, jadi saya kalau zaman SD tuh main stick, ya stick yang digepok itu loh Pak. Nah, saya masih ingat stick es krim ya. Iya. Saya masih dapat zaman-zaman seperti itu juga. Iya, betul. Stick es krimnya saya kumpulin sampai banyak, terus saya jual-jualin gitu. Nah, itu juga, Pak. Oh, itu pengalaman-pengalamannya Bapak gitu ya. Maksudnya kenapa Pak? Maksudnya di waktu SD itu mau sampai jualan gitu loh. Maksudnya orang tuanya nggak kasih uang jajan kah? Atau mungkin punya impian, punya duit banyak kah? Atau gimana Pak? Kenapa bisa termotivasi jualan? Padahal kan anak SD itu kan walaupun nggak jualan kan nggak masalah. Itu kan belum apa ya? Belum waktunya gitu loh. Belum waktunya cari uang. Nah, mungkin Pak Sheldon boleh lebih dekat supaya suaranya lebih jelas gitu Pak. Oke. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya ditanya, itu memang saya dari SD itu gak pernah konsisten dikasih uang jajan gitu Pak. Oh, karena itu. Jadi kalau dari kelas 1 nih sampai kelas 6 ibaratnya kalau dihitung nih mungkin gak nyampe 30 gitu Pak dikasih uang jajan gitu. Jadi kalau misalnya orang tua saya, papa saya ada uang, baru saya dikasih gitu. Nah, kalau mama saya itu dia biasanya kasih bekal gitu ke saya. Jadi ketika orang lain bisa beli batagor yang harganya 5.000 tuh Pak, waduh saya nggak bisa gitu. Saya di situ sedih sih. Nah, tapi dari situ saya makanya berusaha gitu Pak, untuk gimana sih caranya gitu supaya mendapatkan uang gitu Pak. Oh, istilahnya dewasa karena keadaan juga Pak ya? Iya betul Pak. Kayak gitu. Oke. Saya senang sekali dengar sharingnya Pak Sheldon ya, mantap sekali. Jadi tentunya Pak, pasti kan perjalanan Bapak itu kan berlika-liku juga sampai maksudnya bisa berada di tahap ini. Nah, maksudnya pernah nggak Bapak mengalami titik terendah dalam hidupnya Bapak gitu loh? Wah, saya kayaknya
sedih, saya down, sampai kayak Bapak ingin menyerah gitu loh. Selama menjadi seorang pengusaha. Boleh dong sharingkan kepada kita semua. Sebetulnya dalam menyerah itu Pak ya. Saya jujur SD aja saya pernah hampir menyerah untuk hidup gitu Pak. Bukan lagi untuk ini, menyerah untuk hidup gitu. Saya SD itu saya merasa, waduh kok saya ini nasibnya begini banget gitu ya. Saya sampai berpikir bahwa saya ini nggak berguna gitu hidup ini gitu. Saya SD itu pernah berpikir untuk mau bunuh diri gitu. Nah, saya juga di kamar saya yang ini nih, saya pernah juga menjatuhkan kepala saya gitu Pak, sampai keras-keras sekali gitu ke tembok gitu. Karena saking saya itu pas SD Pak. Itu pas SD. Betul. Iya SD gitu. Karena memang mungkin saya merasa kurang kasih sayang gitu dari orang tua gitu, dari ayah maupun ibu gitu. Nah, jadi saya pun ada seperti tindakan-tindakan kekerasan, kemudian ada juga perkataan yang tidak pantas gitu. Seperti contohnya saya dikatain, kamu anak tidak berguna, kamu anak pembawa sial gitu. Nah, jadi saya tuh kayak merasa benar-benar mentalnya down gitu waktu SD gitu Pak. Nah, kemudian kemudian saya apalagi dibully ya Pak. Waktu dulu tuh saya tuh punya gigi kelinci Pak. Jadi giginya saya tuh maju gitu. Saya sering dibully. Iya, sering dibully, terus dikatain bodoh gitu kan, sama guru dimaki-maki terus ya kan, suka diejek-ejek terus sama temen ya kan. Wah, pokoknya bener-bener kacau Pak. Nah, kemudian tapi saya berhasil lewatin itu. Hampir saya nggak naik kelas, tapi saya lewatin itu semua. Nah, kemudian pada saat itu saya bertemu dengan Pak Chandra gitu, bertemu dengan komunitas Yes, komunitas positif, dan kemudian saya mengikuti Yes I Can seminar. Nah, di situ mental saya mulai terbentuk tuh Pak, gitu. Saya mindset saya mulai terbentuk gitu. Dari situ saya punya mental yang lebih kuat lagi, lebih baja lagi, lebih tahan banting lagi. Bahkan setelah itu Pak, saya pernah hampir menyerah di bisnis ini gitu. Nah, saya kan ada masalah waktu itu ya sama mentor saya sebelumnya. Saya hampir menyerah gitu. Saya, waduh kok gini banget gitu saya. Kok gini banget jalan hidup saya gitu. Saya benar-benar memutuskan untuk berhenti. Saya ajukan surat gitu kan ke kantor KK bahwa saya tidak mau memperpanjang lagi member saya gitu. Nah, kemudian dari situ katanya, saya tanya, untuk rejoin itu perlu waktu berapa lama? 1,5 tahun. Waduh, dari situ saya berpikir gitu kan, waduh sayang sekali sih sebenarnya bisnis ini bisa bawa income saya yang banyak sekali, tapi saya harus memutuskan untuk stop gitu. Nah, di situ saya down banget Pak di selama 1,5 tahun itu. Mungkin sampai 2 tahun lah saya down dari 2018 ketika saya lagi naik-naiknya tuh karir saya, tiba-tiba saya langsung down kan, langsung terjun bebas, benar-benar saya jadi anak yang suka main game. Mungkin Pak Arif juga tahu ya, saya suka main Mobile Legends, saya suka nongkrong-nongkrong sama teman, habisin waktu, habisin uang, nggak tahu mau kemana arahnya gitu. Saya habisin uang dengan cara misalnya saya makan sama teman, nongkrong sama teman, pokoknya benar-benar ngabisin uang gitu dan ngabisin waktu. Nah, dari situ saya benar-benar di titik terendah saya Pak gitu. Artinya di balik kesuksesan seseorang itu pasti mereka itu sudah melewati titik terendahnya Pak ya, kurang lebih seperti itu ya. Pasti. Karena menurut saya juga sempat terlilit hutang Pak. Jadi selama 2 tahun itu saya terlilit ini hutang. kayaknya Bapak nggak pernah kasih tahu siapa-siapa ya. Pas artinya pas sudah pernah gabung di komunitas Yes, terus habis itu break, artinya pernah sempat terlilit hutang gitu loh. Betul. Itu terlilit hutang apa itu Pak? Ini sama orang tua saya tuh cuma mama saya yang tahu. Papa saya kalau dengar sekarang mungkin baru tahu. Nah, jadi ceritanya begini, secara singkatnya, saya itu dulu tuh polos banget, Pak. Bodoh banget. Nah, jadi saya ceritanya tuh stres, saya pengen beli anjing. Nah, ketika saya mau beli anjing, itu di Instagram saya kena. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman juga beli ya di Instagram dengan harga murah gitu ya. Nah, saya beli tuh. Nah, kemudian saya ditelepon, entah itu dihipnotis, entah apa, saya disuruh transfer uang, Pak. Gitu. Nah, jadi kurang lebih kerugian saya waktu itu 15 juta. Dan saya benar-benar, wah, panik gitu. Waduh, ini gimana gitu. Benar-benar uangnya juga nggak tahu kemana. Kalau saya lapor polisi, bahkan uang saya
keluarnya lebih banyak lagi gitu kan. Nah, jadi benar-benar saya bingung banget sih waktu itu. Tapi saya bisnis lagi Pak, selingan bisnis keke sama ada bisnis lagi di luar keke gitu. Dan saya sampai detik ini sudah selesai lunas hutangnya tanpa sepeser orang tua pun saya minta, nggak ada saya minta Pak. Jadi saya lunasin full dari bisnis saya sendiri gitu. Nah, Artinya singkat cerita. utang 15 juta, puji syukur bisa lunas ya karena kolaborasi Iya, berbisnis dengan Kiki Indonesia. Oke, oke. iya betul. Jadi cukup menarik ya sharing dari Pak Sheldon pada malam hari ini. Jadi mungkin ya kalau kita nggak bedah lebih dalam begini, mungkin ya kalau menurut saya teman-teman kan biasanya banyak yang bilang, wah Pak Sheldon tuh keren, wah cakep, maksudnya wah selalu semangat. Tapi mereka mungkin nggak tahu ya Pak, maksudnya apa di balik semuanya itu Pak ya. Maksudnya kadang Betul, yang betul. kelihatan di depan orang mungkin nggak tahu, oh ternyata mungkin masalah yang seperti ini, ya mungkin dulu pernah terlilit utang, ya pernah punya banyak cobaan seperti itu Pak. Betul. Ya keren ya, thank you sharingnya. Ya, Pak. Saya mau tanya, kira-kira apa sih yang bisa bikin Pak Sheldon istilahnya ya ini pertanyaan ketiga ya seperti turning point gitu loh kan ketika orang down gitu terus mungkin keluarga juga kurang mendukung bahkan Pak Sheldon tidak berani tadi cerita sama ayahnya cuma berani cerita Betul. sama ibunya maksudnya apa turning point Ya. gitu loh misalnya kayak wah kayak langsung kayak kalau orang biasanya bilang itu kayak muncul lampu-lampu gitu lampu-lampu di sini wah, kayak kenapa saya harus tetap semangat dalam bisnis dalam menjalani hidup ini gitu loh. Padahal sudah sempat bunuh diri gitu loh. Maksudnya ada mungkin orang yang cegah kah atau seperti apa gitu loh. Nah, itu yang saya penasaran. Oke. Jadi sebetulnya kalau ada dibilang orang cegah itu nggak ada sama sekali gitu. Setiap detik, setiap menit saya punya kesempatan gitu. Nah, tapi apa sih yang menjadi tolak ukur saya gitu ya. Nah, saya tuh sebetulnya punya satu Pak, namanya kata kuncinya impian. Ini yang diajarkan Pak Chandra juga gitu. Nah, balik lagi saya punya impian, saya punya tujuan hidup gitu. Saya punya list-list impian apa saja yang harus saya capai gitu. Nah, ketika saya down, saya pasti saya lihat lagi papan impian saya di kamar gitu. Di sini ada ini apakah saya udah capai gitu dan apa saja yang sudah capai gitu. Apakah sayang gitu kalau saya mengakhiri hidup gitu, Pak. Dan kalau misalnya saya belum capai, ya saya harus capai gitu, Pak. Karena menurut saya hidup ini hanya sekali gitu. Dan pasti ciptakan sejarah aja dalam hidupmu gitu, Pak. Dan saya juga satu lagi, saya mau membuktikan kepada keluarga saya, kepada teman-teman saya, kepada mantan-mantan saya, semua saya pengen buktiin gitu, Pak. Bahwa saya apa yang mereka bilang tentang saya itu salah gitu. Saya buktiinnya dengan pencapaian-pencapaian saya gitu. Iya. Intinya kita balas orang dengan bukti aja Pak ya, nggak usah kita balas dengan kekerasan, kita juga balas dengan hinaan karena itu rugi. Mending kita balas mereka dengan prestasi kita. Ya keren, itu motivasi keren sekali malam hari ini. Pak Sheldon mungkin malam hari ini ada nggak boleh dong kasih tips-tips kepada tim-tim Pak Sheldon ya atau mungkin entrepreneur di Indonesia ya mungkin Pak Sheldon bisa kasih tips-tips dong kepada orang yang baru mau mulai usaha gitu loh. Seperti Pak Sheldon kan latar belakangnya kan bukan dari keluarga pengusaha tapi memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Nah, boleh dong kasih tips-tips kepada teman-teman yang hari ini baru mau jadi seorang pengusaha gitu loh, tapi mereka mungkin takut untuk memulai, takut ditolak dan lain-lain. Ya, boleh Pak. Oke. Jadi kalau misalnya tips buat untuk para pemula ataupun yang mau terjun di usaha bisnis gitu ya. Kalau menurut saya kuncinya adalah kalian berani mengambil keputusan dulu gitu, mengambil resiko, mengambil langkah gitu. Karena seperti kata Pak Chandra gitu, bisnis yang baik itu gimana? Bisnis yang bukan ditanyakan, tapi dimulai gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita di bisnis itu menurut saya paling penting itu adalah pengalamannya teman-teman gitu. Ketika kalian memulai, nanti kalian baru dapat pengalaman baru.
Mungkin kalian bilang mungkin sekarang, wah Pak Sheldon enak ya, sekarang bisa closing sampai jutaan setiap hari, bla 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 sekarang. Nah, tapi mereka nggak lihat perjalanan saya yang dulunya gitu. Saya sampai ke tetangga, saya tawarin, saya ke keluarga ditolak juga, sampai ke teman-teman mama saya gitu, sampai ke semuanya saya begitu ada peluang saya tawarin gitu. Namun banyak juga penolakan gitu. Nah, mungkin di situ saya jadi belajar gitu kan dari pengalaman saya bagaimana sih caranya untuk closing dengan baik gitu. Bagaimana sih caranya kita menjalin hubungan dengan orang yang lebih baik kayak gitu. Jadi semuanya ini kalau menurut saya diajarkan di komunitas Yes, teman-teman. Di Success Before 30 ini, ya, komunitas Yes Bapak Chandra. Nah, kalau misalnya kita teman-teman di luaran sana mau cari kaya itu gampang, teman-teman. Ya, saya jujur aja kalau misalnya saya mau kaya ya teman-teman, nggak usah dari SB30, dari manapun saya bisa kaya gitu. Nah, tapi apa sih yang membedakan saya memilih komunitas Yes daripada di luaran sana? Di komunitas Yes kita belajar 8 aspek kesuksesan gitu teman-teman. Mulai dari keluarga ya, mulai dari kesehatan finansial, mulai dari rekreasi dan masih banyak lagi ya. Lebih tepatnya kalau kalian mau lebih tahu 8 aspek kesuksesan, kalian join komunitas Yes dan itu akan dikupas tuntas oleh Bapak Chandra Putra Negara gitu. Nah, kemudian eh, kalau misalnya kalian masih ragu ya, misalnya ada orang tua ya yang menghalangi kalian atau keluarga kalian tidak support. Nah, hidup kalian itu ditentukan oleh siapa gitu, balik lagi. Yang mau maju itu siapa gitu. Nah, kadang-kadang orang tua tuh ngasih tahu tuh supaya kita nggak terjebak gitu anaknya. Karena ada banyak sekali skema penipuan gitu zaman sekarang ya. Ada yang namanya money game ya, skema Ponzi ya. Teman-teman harus hati-hati karena saya pun pernah pernah terjebak gitu teman-teman. Bahkan orang pintar pun terjebak oleh yang namanya money game ini. Makanya penting sekali channel Success Before 30 untuk mengatasi mana bisnis yang benar dan mana money game gitu. Nah, mungkin orang tua itu takutnya anaknya itu terjebak dalam money game dan bisa menyebabkan hutang gitu. Bahkan atau paling parahnya uangnya habis total gitu. Nah, kalau menurut saya jadi Anda harus betul-betul mengambil keputusan yang tepat gitu. Ketika Anda mengambil bisnis yang tepat ya. Kalau menurut saya di bisnis cake Indonesia tuh sangat enak sekali gitu. Jadi reseller di perusahaannya Pak Chandra. Kenapa? Kalau saya boleh sharing. Di perusahaan Pak Chandra itu kita keuntungan bisa 10 sampai 30%, teman-teman. Dan barangnya itu kita tidak perlu stok. Kita bisa dropship, teman-teman. Semua seluruh kantor cabangnya sudah ada gitu. Barangnya pun laku gitu. Sudah dari 20 tahun lalu gitu. Nah, jadi barangnya pun mau kita barangnya apa, orang ada target marketnya sendiri dan produknya pun tidak hanya satu dan dua, bahkan 60 sampai 70 produk gitu dan selalu berinovasi. Jadi kalau menurut saya sangat sayang sekali gitu kalau teman-teman tidak bergabung di komunitas Yes. Itu aja. Soalnya saya pun di luar komunitas Yes, saya punya bisnis yang lain Pak Ari gitu. Bahkan sebelumnya saya mungkin saya punya 2 bisnis di luar komunitas Yes. Tapi satu bisnis sudah saya tinggalkan dan satu lagi masih tetap saya pegang gitu karena masih ada orderannya gitu. Nah, tapi ya teman-teman, di bisnis yang lain saya untuk mendapatkan profit 5% aja sulit gitu. Belum lagi saya tuh di sana tuh tidak ada mentor gitu. Cuma di komunitas ya saya punya dapat mentor ya. Mentor saya itu mentor yang berpengalaman dan sukses. Contohnya Pak Arif ini ya. Bisa beli mobil di usia muda ya. Terus bisa beli barang-barang impian, iPhone 12 Pro ya. Kemudian bisa jalan-jalan ke luar negeri setiap tahunnya bersama keluarga. Dan kemudian mungkin nanti beliau juga akan membeli rumah ya Pak ya. Nah, ini merupakan prestasi yang luar biasa teman-teman. Amin, thank you Pak. Ya. Nah, jadi kalau menurut saya keren sekali ya di jawaban Pak Sheldon, mantap. iya, Lanjut. di komunitasnya benar-benar enak gitu, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalnya contohnya teman-teman, saya adalah chef ya, misalnya saya chef. Misalnya saya jual ayam Kentucky ya, ayam yang enak. Resepnya aja nggak mungkin dibagiin, teman-teman. Tapi cuma di komunitas Yes, itu mentor itu Pak Arif itu kasih semua ilmunya loh sama saya gitu. Nggak masuk di akal, nggak masuk di logika sebetulnya. Nah, tapi memang di bisnis ini
di bisnis inilah yang betul-betul heran gitu. Kalau saya bantu orang lain dan orang lain lebih sukses daripada saya senang. Benar ya Pak ya? Pak Arif kalau lihat saya lebih Iya, sukses, betul, Pak Arif betul. lebih senang ya. Nah, cuma di Wah, bisnis ini jelas, gitu, betul. di bisnis Betul, komunitas betul. gitu. Heran sekali kalau misalnya Betul. di luar sana gitu. Saya punya kedai nasi goreng dan kafe misalnya. Kemudian Pak Arif buka lagi. Waduh, saya bisa marah dong. Omset saya kebagi 2 sama Pak Arif gitu. Nah, kalau di Iya, komunitasnya betul. enggak gitu. Betul ya, Pak ya? Betul sekali, betul sekali. Dan belum tentu saya mau sharing resep rahasia saya, Pak, belum tentu. Ya, betul. Belum tentu. Tapi Adalah selama ini itu Pak Arif, namanya real business, nggak mungkin. iya, betul. Real business itu benar-benar Bahkan kejam, teman-teman. keluarga aja kalau memiliki bisnis belum tentu mau sharing rahasianya. Betul. Bahkan sampai resepnya pun nggak Apalagi akan apalagi dikasih, Pak. apalagi kalau nggak ada hubungan darah. Apalagi kalau Iya, nggak ada hubungan darah, Pak ya. Apalagi cuma kalau betul. kena online, belum tentu mau bagi rahasianya, Waduh, Pak. nggak mungkin banget, Pak. Iya, iya, Nggak mungkin setuju, banget. setuju. Iya, Jadi makanya Pak Sheldon benar-benar. itu sharing kepada teman-teman yang baru mau bergabung di komunitas ya, maksudnya teman-teman yang baru mau melek dunia bisnis. Nah, tapi Iya, kalau pesan Pak Sheldon untuk tim, kan Pak Sheldon tentunya bisa jadi sampai hari ini bukan karena Pak Sheldon adalah seorang Superman, karena Pak Sheldon memiliki betul. super tim yang luar biasa. Nah, dan Pak Iya. Sheldon bergabung dengan komunitas yang luar biasa juga. Nah, ada nggak pesan-pesannya Pak Sheldon atau mungkin sedikit motivasi dari Pak Sheldon pribadi ya kepada tim-timnya Bapak yang sudah di komunitas Yes? Boleh dong sharing di acara kali ini, di sharing kali ini. Oke, Maksudnya siap. apa harapan Bapak untuk mereka? Boleh. Ya, oke. Jadi harapan saya gitu ya, kita di komunitas Yas sama-sama untuk menjadi sukses gitu ya di 8 akses, di 8 aspek ya. Nah, kalau misalnya saya bilang Anda ingin menjadi kaya, komunitas Yas nggak cocok gitu. Tapi kalau misalnya Anda ingin maraton, bisnis Anda berkepanjangan sampai bisnis ini meskipun Anda meninggal pun Anda bisa wariskan gitu sampai ke anak Anda atau mungkin ke cucu Anda, itu bisnis ini bisa diwariskan. Nah, kalau Anda ingin bisnis ini jangka panjang dan kita meraih impian bersama di KK gitu ya. Nah, teman-teman, kalau menurut saya, meskipun Anda berada di titik terberat sekalipun, Anda nggak bisa jualan, banyak loh teman-teman testimoninya. 6 bulan saya nggak bisa berjualan, bla 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 ya. Tapi semenjak Anda menekuni betul-betul, selalu mentoring, selalu evaluasi, Anda pasti bisa gitu. Nah, saya makan nasi, Anda makan nasi gitu. Kita sama gitu, tinggal di Indonesia, menghirup udara yang sama gitu ya, lagi vaksin ikutan kena vaksin, lagi corona ikutan kena wabah corona di Indonesia sama gitu teman-teman. Nah, tapi kenapa kalau misalnya Pak Arif bisa, saya juga pasti bisa gitu. Kalau misalnya saya bisa, teman-teman dan tim saya juga semuanya pasti bisa. Setiap orang mempunyai waktu yang sama, 24 jam gitu. Pak Arif punya waktu 24 jam, saya punya 24 jam. Nah, tapi masalahnya Anda mau nggak gunain waktu itu menunda kesenangan Anda gitu. Menunda kesenangan di usia muda ya. Mungkin balik lagi ya teman-teman ya. Lingkungan akan sangat mempengaruhi gitu. Akan sangat mempengaruhi aktivitas Anda gitu. Contohnya Anda bergaul dengan pemabuk, Anda pasti jadi pemabuk. Anda bergaul dengan perokok, Anda pasti jadi perokok. Tapi kalau misalnya Anda bergaul dengan orang-orang yang positif di komunitas Yes, Anda akan menjadi pengusaha yang sukses. Gitu sih. Kalau menurut saya, jadi Anda jauhi aja lingkungan yang negatif karena sama aja ibaratnya Anda ada botol dan ada airnya dan airnya itu racun. Anda mau minum nggak? Gitu. Kalau misalnya Anda masih mau minum, itu kan ibaratnya lingkungan toksik. Masa sih Anda masih mau minum racun itu yang membawa Anda stuck gitu, stagnan dan hidup Anda seperti itu aja terus. Berulang, bekerja sama orang, bangun pagi, kerja lagi sampai sore, pulang lagi, mau sampai kapan gitu. Anda seperti itu. Anda mau nggak sih sukses gitu seperti Pak Arif contohnya gitu, bebas finansial, bebas waktu, seperti Pak Chandra sudah ke 40 negara dan 5 benua, benar-benar punya waktu quality time gitu, bukan hanya mengenai soal uang, tapi beliau benar-benar bebas finansial, bebas waktu, mempunyai
benar-benar sukses dari 8 aspek gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya jangan menyerah ya, karena impian Anda harus dicapai gitu. Semua orang punya waktu, punya kesempatan yang sama. Tapi masalahnya adalah Anda mau atau tidak. Balik lagi adalah keputusan. Bahkan sekalipun Anda tidak membuat keputusan, itu adalah sebuah keputusan gitu. Jadi jangan salah mengambil keputusan. Dan kalau menurut saya cuma 3 sih Pak. Alat, mentor, dan mindset gitu. Tanpa 3 ini Anda tidak mungkin berhasil. Ya, sekarang kita sudah punya mentor di komunitas Yes. Kita juga sudah punya mindset yang dari channel Success Before 30 dan Bapak Chandra. Nah, tinggal alatnya. Alatnya pun sudah disediakan, teman-teman. Alatnya itu KK Indonesia. Saya mau kasih perumpamaan sedikit. Kalau misalnya Anda salah memilih alat, ibaratnya Anda diberikan tugas sama Tuhan untuk menebang sebuah pohon yang besar. Anda mengambil gergaji kayu. Nah, Anda mungkin memakai gergaji kayu itu sangat lama, teman-teman, untuk memotong. Membutuhkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari. Nah, tapi ketika Anda mempunyai alat yang tepat, gergaji mesin, ya, Anda hanya membutuhkan beberapa menit saja untuk memotong. Nah, sama seperti kesuksesan, teman-teman. Kalau menurut saya, benar-benar kalian harus punya 3 ini, ya, alat, mentor, dan mindset, ya, dan masih banyak yang lainnya mendukung Anda dalam kesuksesan. 4M contohnya, nanti itu dibahas semuanya di komunitas Yes, ya. Jadi kalau benar-benar teman-teman mau tahu semua isinya, teman-teman join komunitas Yes, segera hubungi pengundang Anda gitu ya, segera temui mentor Anda gitu. Supaya Anda bisa dituntun menjadi pengusaha yang sukses juga. Gitu. Sekian aja sih, Pak. Keren sekali ya sharing dari Pak Sheldon ya. Saya saja nggak nyangka ya Pak Sheldon bisa sharing sebagus ini pada malam hari ini. Oke. Ya, kasih, Pak. saya bangga sekali. Jadi Pak Sheldon kalau misalnya memang mempunyai public speaking yang sangat bagus seperti itu sebenarnya salah satu modal ya untuk kedepannya ya. Apalagi kalau teman-teman boleh tahu di sini, Pak Sheldon ini masih muda sekali teman-teman, usia 20 tahun ya. Usia 20 tahun aja bisa memiliki public speaking yang bagus, bisa bicara dengan lancar ya. Padahal kita sebenarnya ya, kalau kita mau jujur teman-teman, ini sama sekali kita nggak ada bikin skrip ya, nggak ada saya bilang naskahnya saya seperti ini, terus nanti naskahnya Pak Sheldon seperti ini, enggak. Ini kita bikinnya secara natural teman-teman. Kita ngomongnya ini langsung ya. Kalau orang bisa ngomong, kita ngomongnya jujur dari hati teman-teman ya. Oke, saya rasa sharing kita sudah 30 menit ya. Ini sudah sangat cukup ilmunya menurut saya. Dan yang terakhir tentunya tadi kan kita sudah bicara tentang hambatan, tentang motivasi. Tentunya Pak Sheldon sendiri kan pasti juga punya impian ke depannya gitu loh. Pasti kan kita yang tadi Pak Sheldon sharingkan kan, pas mau down, lihat impian, semangat lagi. Nah, tentunya ke depannya Pak Sheldon pasti punya impian yang besar juga. Betul. Boleh dong kita sharingkan kepada semua orang ya. Kita kasih tahu semua orang impiannya Pak Sheldon sekarang apa, supaya mereka bantu ya Pak Sheldon untuk supaya cepat mencapai impiannya. Oke, silakan Pak. Apa impian Bapak? Ke depannya. Supaya Bapak bisa lebih sukses. Sebentar, saya salah dulu ya. Sebetulnya saya tuh nggak punya public speaking gitu Pak, nggak dilatih gitu Pak sebetulnya. Nah tapi waktu itu di komunitas Yes, saya diajarin untuk public speaking juga teman-teman. Bahkan contohnya Pak Arif suruh saya untuk jadi MC. Nah dari situ saya untuk terbiasa gitu berbicara di depan orang gitu. Nah itu ilmunya juga ada di komunitas Yes teman-teman. Nah lanjut ke impian saya. Nah impian saya mungkin sekarang ini saya ingin memperbesar income saya ya, karena nggak usah munafik gitu bahwa setiap orang pasti punya pengen punya income yang besar gitu. Karena gimana caranya kita mau nolong orang kalau misalnya kita juga nggak punya income gitu. Nah saya mau capai juga di tahun depan, di tahun 2022 ya, di bulan Juni lah, saya ingin mencapai posisi puncak gitu di KK Indonesia. Nah kemudian saya juga ingin mempunyai mobil pertama saya gitu dari KK Indonesia. Nah mungkin beberapa impian saya sudah tercapai bersama KK Indonesia ya. Contohnya saya bisa renov kamar, terus saya bisa beli kasur pribadi, saya bisa beli dekornya dan segala macam. Nah tapi saya akan membuat impian-impian lagi gitu. Nah saya juga ingin keluar negeri ya, karena saya belum pernah sama sekali keluar negeri gitu. Nah jadi saya ingin keluar negeri sendiri, pakai uang sendiri gitu, bukan pakai duit orang tua gitu. Amin. Nah saya keluar negeri,
Kemudian saya juga ingin membantu lebih banyak mitra saya gitu, tim-tim saya gitu. Contohnya seperti saya ini gitu, seperti mungkin yang saya dulunya income-nya sedikit gitu ya, tapi saya pengen bantu supaya lebih banyak orang yang bisa juga merasakan income seperti saya gitu. Dan juga mencapai penghargaan prestasi-prestasi di jenjang karir KK gitu. Karena tidak munafik lah, setiap orang itu pasti butuh yang namanya penghargaan, achievement gitu. Bahkan ada juga pengusaha yang bergabung di bisnis KK karena dia ingin mendapatkan achievement atau penghargaan gitu. Nah, jadi saya pasti Right. akan mencapai impian itu ya, teman-teman. Yang pertama adalah capai peringkat tertinggi, kedua punya mobil impian pribadi saya, kemudian saya ingin pergi ke luar negeri, dan kalau untuk jangka panjang, saya ingin bisnis saya semakin besar lagi, banyak lagi orang yang dibantu, mitra dan tim saya banyak yang terbantu oleh bisnis ini. Kemudian saya juga bisa membeli mobil impian saya ya, mobil sport. Kemudian saya juga ingin mempunyai usaha yang lain gitu ya, untuk membantu lebih banyak orang gitu. Contohnya seperti saya punya spa gitu dan lain-lain. Tapi itu semua saya akan lebih fokusnya kepada bisnis KK gitu. Nah, dan jangka panjang saya juga, saya punya keluarga ya Pak Arif, menikah gitu dengan seseorang nanti. Yes, amin Pak ya, amin Ya. amin. Ada lagi? Mungkin sebenarnya jangka panjangnya lagi ya Pak. Kalau tadi kan 2 sampai 5 tahun. Kalau misalnya 5 sampai 15 tahun, saya pengen punya ini Pak, pengen punya helikopter pribadi, saya pengen punya lahan yang luas, saya bisa punya properti di mana-mana, saya bangun villa, entah bangun villa atau bangun hotel gitu Pak. Jadi memang betul-betul mungkin mimpi saya dilihat orang gila gitu. Mimpi saya Betul, mungkin mungkin dilihat orang orang, bilang gila. iya, Ya, mimpi tapi kamu terlalu besar lah, kamu pengen punya helikopter, bahkan saya pengen punya jet pribadi gitu Pak. Bahkan saya oh ya pasti bisa. pengen, iya, pengen punya, pengen keliling dunia bersama pasangan saya di 40 negara dan 5 benua. Kurang lebih sama kayak Pak Chandra, dan saya pasti akan buat juga buku pengalaman kisah sukses saya gitu. Oke, artinya impian terbesarnya bikin buku Pak ya. Jadi Ya, dengan pengalaman yang ada, saya yakin Pak Shelon pasti bisa Pak ya. Yang penting Pak Shelon ya, tetap on the track, pasti Pak Shelon bisa mencapai impiannya Bapak. Nah, ya, karena menurut saya ya Pak Shelon ya, jarang loh orang seperti Pak Shelon ini berani men-sharingkan impiannya kepada banyak orang. Nah, biasanya ya, orang kan kalau ditanya impian mau apa, ya 1, 2, 3. Tapi tadi saya lihat kelebihannya Pak Shelon berani loh untuk sharing semua impiannya secara detail. Itu adalah salah satu ya, hal yang bagus. Ya semoga ilmu yang Pak Sheldon punya itu bisa ditularkan juga kepada tim-tim Bapak. Itu pesan dari saya gitu loh. Jadi Bapak harus ya Pak. bisa gali impian timnya Bapak gitu. Ya, itu wah kenapa jadi mentoring nih? Tapi nggak masalah teman-teman ya. Nah, oke. Ya, Jadi mantap Pak. sebelum saya menutup, Pak, saya mau minta satu kalimat motivasi dari Pak Sheldon, satu baris boleh, 2 baris boleh, ya kepada teman-teman semua. Sebelum kita akhiri sesi sharing kita pada hari ini. Oke, jadi Boleh. motivasi saya cuma satu. Tidak ada orang yang gagal, hanya orang yang berhenti. Itu aja. Oke, cukup itu. Tidak Cukup ada Pak, orang yang itu gagal, aja. cuma ada orang yang berhenti. Betul, tidak ada orang yang gagal, tapi hanya Mungkin ada orang boleh yang berhenti. diartikan sedikit, Pak, diartikan sedikit. Oke, diartikan sedikit ya. Jadi Diartikan sedikit kalau aja. misalnya Anda mau sukses, Anda mau mencapai impian Anda gitu ya. Bahkan Thomas Alva Edison aja dia mencoba berapa ratus bahkan ribuan kali gitu kan sampai impiannya tercapai gitu. Jadi betul-betul nggak ada kata tidak gagal gitu sebetulnya. Yang ada itu hanyalah ada Anda berhenti gitu. Kalau Anda belum capai impian Anda, maju terus gitu. Apapun yang terjadi, maju terus. Capai itu gitu. Berjuang sampai mati-matian, sampai titik darah penghabisan, all out gitu. Nah, kalau misalnya Anda berhasil, nah itulah makanya Anda bisa berhasil tanpa Anda berhenti. Kalau Anda berhenti, ya Anda gagal gitu. Jadi menurut saya Anda nggak mungkin gagal kalau asalkan Anda tetap melangkah, tetap maju gitu Pak.
Intinya jangan pernah berhenti. Oke, Ya, saya sendiri jangan. malam hari ini sebagai seorang moderator, saya sangat terinspirasi dari sharing Pak Sheldon. Tidak terasa kita sudah ngobrol sekitar 40 menit ya. Terima kasih sekali Pak Sheldon sudah mampir di channel YouTube saya ya. Saya doakan Pak Sheldon senantiasa sehat, sukses dan bahagia. Dan bagi teman-teman yang belum bergabung di komunitas Yes dan teman-teman butuh mentor bisnis ya, butuh seorang motivator ya, mungkin butuh seorang mentor yang bisa membantu Anda kembali ke jalan yang benar ya, dan memiliki bisnis pribadi dan mencapai impian Anda. Ya teman-teman boleh kontak Pak Sheldon, nanti saya akan berikan kontak WA-nya di deskripsi ya. Pak Sheldon bisa membantu Anda untuk mencapai impian Anda ya, khususnya teman-teman yang di daerah Jawa Barat. Oke, terima kasih Pak Sheldon ya. Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya dengan topik yang berbeda. Nanti tergantung request dari teman-teman di kolom komen. Ya, saya doakan Pak Sheldon senantiasa sehat, sukses dan bahagia dan impiannya segera tercapai. Oke Pak, thank you. Sukses selalu ya. Salam hebat. Salam hebat luar biasa. Luar biasa. Thank you Pak. Bye bye. Bye.